Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Violita dengan NIM 2020015089. Saya mahasiswa prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Pada video saya kali ini, saya akan bercerita mengenai cerita anak yang berjudul Tiga Sekawan. Selain itu, video saya kali ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Anang Sudikdo MPD. Penasaran ceritanya bagaimana? Selamat menyaksikan. Prawira, Adika, dan Dido adalah siswa kelas 5 SD yang terbilang cukup nakal di kelasnya. Mereka sudah bersama sejak kelas 1 SD. Maka tak heran jika mereka tidak bisa dipisahkan dan akhirnya mereka dipanggil sebagai tiga sekawan atau trio. Prawira senang sekali menjahili teman-teman sekelasnya. Begitupun dengan Adika dan Dido yang juga merupakan kaki tangan Prawira. Namun teman-teman, di balik sifat jahil dan nakalnya trio sekawan ini, mereka cukup berprestasi loh. Selain itu, tiga sekawan ini juga senang sekali membantu sesama. Halo girls, ucap Prawira kepada teman-teman sekelasnya. Prawira, kamu itu hari ini piket kelas. Enak saja kamu datang terlambat dan tidak melaksanakan piket, ucap Rachel. Prawira pun pergi meninggalkan Rachel dan tidak peduli terhadap Rachel. Rachel merasa kesal dan akhirnya mengadukan kejadian ini kepada Bu Sinta. Bu Sinta adalah wali kelas 5 dan Bu Sinta pun sudah tidak heran lagi dengan tingkah laku Prawira yang tiap hari seperti itu. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Namun sebelumnya, Ibu ingin menegur Prawira terlebih dahulu. Prawira, seharusnya kamu lebih bertanggung jawab ya dengan tugasmu. Kamu diperintahkan dan dijadwalkan untuk piket kelas, maka kamu harus melaksanakannya. Hehehe. Baik Bu, maaf ya Bu. Kegiatan pembelajaran pun telah selesai. Dari kejauhan, nampak trio ini sedang bergegas menuju gerbang. Nanti kita main apa ya? Ucap Dido kepada Prawira dan Adika. Namun ternyata mereka tidak kunjung menemukan solusi. Akhirnya Prawira memerintahkan mereka untuk tetap berkumpul seperti biasa, yaitu di pondok tempat mereka bermain. Sore hari pun tiba. Akhirnya Prawira dan Adika tiba di pondok tempat mereka biasa bermain. Setelah tiba di pondok, Adika dan Prawira sedang menunggu kedatangan Dido. Duh, Dido ini kok belum datang ya? Padahal hari sudah semakin sore dan sudah datang gerimis. Bagaimana kalau kita tunggu kedatangan Dido? Kalau gerimisnya mulai lebat, maka kita tinggalkan saja Dido, ucap Adika kepada Prawira. Kemudian gerimis pun datang. Tapi terdengar suara teriakan dari jauh. Wir, Kak, tunggu. Ternyata dari kejauhan terdengar suara Dido. Duh, kamu ini kemana saja sih? Ucap Prawira pada Dido. Hehe, maaf ya telat. Soalnya aku habis makan, kekenyangan. Namun, ketika mereka bertiga hendak bermain, datanglah hujan yang sangat besar. Dan hal ini membuat kegiatan bermain mereka tertunda. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk berhenti dan duduk di dalam pondok sambil menunggu hujan reda. Namun ternyata hujan pun tidak kunjung reda. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya hujan barulah reda. Setelah 1 jam berlalu, hujan deras dan badai yang reda, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Syukurlah, akhirnya badai hujan berhenti. Mari kita pulang, orang tua kita pasti sangat khawatir.
ucap Prawira kepada Adika dan Dido. Mereka pun bergegas pulang. Trio sekawan ini bergegas pulang dengan mengayuh sepedanya. Namun, teman-teman, di dalam perjalanan pulang, mereka bertiga bertemu dengan seorang nenek yang sangat amat renta. Loh, teman-teman, lihat, itu ada seorang nenek yang sudah sangat renta. Dia berjalan menggunakan sepedanya sambil membawa kayu bakar. Mari kita tolong, ucap Adika kepada Prawira dan Dido. Awalnya nenek tersebut tidak ingin dibantu oleh mereka bertiga karena nenek tersebut tidak ingin merepotkan. Namun, mereka bertiga bersikeras untuk membantu nenek tersebut. Akhirnya, nenek tersebut mengiyakan bantuan yang diberikan oleh Prawira, Adika, dan Dido. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka bertiga sampai. Terima kasih, Nak. Letakkan saja di bawah situ, ucap nenek tersebut kepada Prawira, Adika, dan Dido, karena mereka bertiga membantu nenek ini membawa kayu bakar yang dibawa oleh nenek tersebut. Namun ternyata Prawira melihat sekitarnya. Prawira melihat rumah nenek tersebut yang bisa dikatakan sebagai rumah yang kurang layak. Akhirnya, Prawira pun berinisiatif untuk bertanya. Maaf, Nek, saya mau tanya. Di sini, nenek tinggal sendiri atau bersama suami nenek? Atau anak-anak nenek? Nenek tinggal sendiri, Nak. Suami nenek sudah meninggal. Dan anak-anak nenek pun sudah pergi meninggalkan nenek. Nenek tersebut menjawab dengan perasaan yang sangat sedih. Akhirnya, Prawira, Adika, dan Dido juga turut sedih dan prihatin atas kondisi nenek tersebut. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Prawira, Adika, dan Dido memutuskan untuk pulang. Namun di jalan, Prawira, Adika, dan Dido memiliki ide bahwa mereka akan melaksanakan penggalangan dana untuk membantu nenek tersebut. Namun, mereka masih bingung cara apa yang dilakukan oleh mereka bertiga untuk bisa mengumpulkan dana agar bisa membantu nenek tersebut. Esok hari pun tiba. Ting, ting, ting. Bel sekolah berbunyi. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran akan segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sinta. Baik Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini ada hal penting yang akan Ibu sampaikan. Berkenaan dengan acara SD Nusa Bangsa yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu pentas seni. Maka tahun ini SD kita akan kembali melaksanakan pentas seni. Maka dari itu, Ibu meminta kalian untuk segera berdiskusi dan merencanakan bahwa pentas seni apa yang akan kalian tampilkan. Mendengar hal ini, siswa-siswa pun sangat bersemangat sekali. Setelah itu, Bu Sinta segera meninggalkan mereka dan membiarkan mereka untuk berdiskusi. Hari demi hari berlalu. Mereka pun latihan dengan bersungguh-sungguh supaya mereka bisa menang dan membawa hadiah juara 1. Ayo, semangat kawan-kawan! Kita harus membantu nenek tersebut dan membuktikan bahwa kita semua pasti bisa, ucap Prawira kepada teman-temannya. Ayo anak-anak, Ibu yakin kalian pasti bisa. Namun ada satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa menang tidaknya bukanlah urusan yang penting. Selama kalian berusaha, Ibu sangat bangga kepada kalian, ucap Bu Sinta penuh haru kepada siswa kelas 5. Hal ini pun membuat semangat siswa kelas 5 sangat menggebu-gebu. Akhirnya hari yang tunggu telah tiba. Seluruh peserta sudah siap menampilkan yang terbaik dari kelas mereka.
Orang tua prawira pun juga turut hadir dari kejauhan dan memberi semangat kepada prawira. Baik, penampilan selanjutnya kita saksikan dari kelas 5. Hal ini membuat seluruh penonton bertepuk tangan dan seolah-olah memberikan semangat kepada siswa kelas 5. Akhirnya penampilan pun dimulai. Semuanya berjalan lancar dan sesuai skenario. Hingga sampailah pada hasil akhir. Baik, penampilan terakhir sudah selesai. Saatnya juri menentukan siapa yang akan membawakan juara 1 dan membawa hadiah. Ucap Bu Sinta dengan penuh semangat. Baik, kita mulai pembacaan dari juara 3. Juara 3 jatuh kepada kelas 6. Hal ini sontak membuat seluruh siswa kelas 6 tertawa dan bertepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi juara 2? Juara 2 jatuh kepada kelas 3. Hal ini juga membuat seluruh siswa kelas 3 sangat bahagia. Akhirnya, pengumuman yang tunggu-tunggu pun telah tiba. Baik, kira-kira siapa yang akan membawa hadiah utama pada hari ini? Juara 1 jatuh kepada kelas 5. Hal ini membuat seluruh kelas 5 tertawa dan langsung berlari ke lapangan. Prawira Adika, Rachel, serta Dido juga turut berlari dan merayakan kemenangan ini. Mereka semua berbangga dan bersyukur atas usaha yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya, sesuai janji mereka pun mengunjungi si nenek tersebut. Alangkah bahagia dan gembiranya hati si nenek ketika mengetahui keberadaan siswa kelas 5 ada di rumah mereka. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Nak. Melihat kedatangan kalian saja sudah cukup membuat nenek bahagia. Karena hal ini bisa mengobati rindu nenek kepada cucu nenek, karena nenek sangat merindukan mereka. Namun, terima kasih sekali lagi, Nak, atas bantuannya dan kedatangan kalian. Ucapan nenek tersebut ternyata membuat haru semua warga kelas 5. Mereka pun bangga bahwa hasil latihan mereka bisa dipergunakan untuk membantu dan membahagiakan orang lain. Akhirnya, mereka pun bercandaria bersama nenek tersebut. Setelah mengunjungi nenek tersebut dan setelah bercandaria, akhirnya semua siswa kelas 5 memutuskan untuk pulang dan berjanji akan sering mengunjungi nenek tersebut. Prawira, Adika, dan Dido merasa sangat bahagia karena mereka berhasil membuat nenek menjadi terbantu dan akhirnya mereka bisa mengajak teman-teman yang lain untuk membantu nenek. Selain itu, mereka sangat senang karena mereka bisa membantu orang yang lebih membutuhkan. Akhirnya mereka sadar bahwa orang tua adalah hal penting di dalam hidup kita dan orang tua adalah orang yang harus selalu kita sayangi dan kita hormati karena terkadang orang tua hanya perlu kasih sayang dari anaknya. Karena misi mereka berhasil dalam membantu nenek, maka mereka bertiga bersorak, mission complete. Akhirnya cerita Tiga Sekawan telah selesai. Oh ya teman-teman, dalam cerita Tiga Sekawan ini mengandung pesan moral loh. Apa aja ya? Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus selalu membantu orang lain karena ada banyak sekali orang yang lebih membutuhkan dari kita. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa menyayangi orang tua kita. Selagi masih ada, orang tua adalah hal yang penting untuk kita. Maka, bahagiakan orang tuamu, bantu orang lain, dan berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima